Bagi saya dia tidak penting. Saya nggak mau berurusan dengan namanya Dennis karena dia terlalu, kalau kami orang Batak bilangnya jabir mulutnya gitu. Dia pikol sama Bang Rasman dalam keadaan baju yang begitu. Video call? Iya. Bayangkanlah dia bilang, masih syukur saya panggil kamu mama daripada kamu dipanggil oleh yang maha kuasa. Katanya. Coba. Dahsyat nggak? Jadi kau jangan kurang ajar, Dennis Carista. Memang bajing. Jangan pernah kamu panggil saya mama karena saya terluka, saya dipermalukan, saya terhina. Dari lantai 46 rumah Uya, 3 to 1 close the horden. Ibu Eli Danetti. Eli Danetti. Ya. Soalnya setahu saya Ibu Ida Lubis nih. Ya. Ini bukan mamanya Dennis Carista ya? Enggak lah. Oh, soalnya marah anak saya nanti. enggak, soalnya kan Ibu bilang begini nih, katanya Dennis Carista haram kau panggil saya mama nih, Bu. Kita lihat videonya dulu, Bu ya. Ya. Ujuk-ujuk ke Dennis Carista. Ada apa saya dengan kamu, Dennis Carista? Saya kuasa hukumnya Rasman, nggak nyinggung-nyinggung kau. Kok kau panggil saya mama? Haram hukumnya kau panggil saya mama. Kenapa haram? Kan Dennis kok dibilang haram, Bu? Iya, karena Dennis ini memfitnah saya. Enggak, maksudnya kan Dewi haram Nah, dipanggil mama, kenapa mesti? Ya, dia selaku perempuan yang masih muda, yang punya masa depan luar biasa. Saya sudah beritahu dia, saya nggak kenal dia. Tolong dijaga semuanya. Dan dia selalu WA saya, Mama Neti, Mama Neti, Mama Neti, dan mengganggu saya. Oke, gitu. seperti apa misalnya? Ya, Mama Neti datang dong ke podcast saya, Mama Neti begini, Mama Neti begitu. Terus saya tidak respon karena hal itu bagi saya dia tidak penting. Karena saya tidak kenal dia. Setelah dia buat podcast, dalam situ di podcast itu ada perbuatan tidak menyenangkan, yaitu fitnah dan apa fitnahnya, Bu? seperti saya dibawa oleh dia bawa dua orang naik taksi, sopir taksi. Oh, saya dengar itu, saya lihat itu. Ya, yang saat itu saya luar biasa kagetnya kepada Bapak berdua sebagai pengacara yang pro bono yang tidak dibayar, bahkan saya kasih mereka uang. Mereka sedang terzolimi, saya bantu. Jadi mungkin ada Pak Rahmat namanya, Pak Rahmat itu tergantung perkaranya karena waktu itu kita buat laporan tentang persoalan dia. Tahu-tahu Polda membuatkan mungkin lokusnya di Bekasi, dipindahkan ke Polres Bekasi. Ketika di Polres Bekasi kita mau datang, waktu itu waktunya tidak cukup, dan ketika kita sudah datang, Polres Bekasi ada tugas, dan sampai saat ini kita belum dipanggil. Nah, setelah itu Rahmat ini kerja ke mana? Tah ke Natuna, tak kemana? Saya tanya. Ini supir taksi kalau nggak salah kan? Supir taksi ya? Ya, saya tanya ke Rahmat. Rahmat, gimana perkara kamu? Udahlah Bu, saya udah nggak pikirkan. Ya saya habiskan di situ. Tapi kan kalau nggak salah nih Bu, yang saya tangkap dari podcast Dennis, kalau nggak salah pengakuan dari Bapak itu, Ibu menyita mobil taksinya, benar nggak Bu? Enggak lah, demi berarti Allah. Bapak itu berbohong dong? Berbohong. Katanya. Kenapa Bapak itu masih berbohong? Enggak, begini. Ada sebuah kesalahpahaman. Ketika mobil Bapak itu dibawa, kan dia berkuasa ke saya, kan buat surat nih, buat kronologi segala macam, semua berkuasa atas wadah PPMI. Kami satu wadah, dia adalah anggota PPMI, saya adalah di mana PPMI itu pendirinya adalah Egy Sujana, ketua presiden namanya adalah Daeng Wahidin, dan saya di bidang advokasi. Nah, itu anggota kita lagi dalam masalah, kita bantu dengan tulus ikhlas. Nah, Bapak itu lagi di kampung. Nah, mobilnya ditaruh di kantor PPMI. Kemudian ada dari temannya, karena kejadian malam itu ada yang dizolimi oleh pihak naik taksi, yaitu sempat menzolimi, ada ibu di dalam mobil, merampok mobil di jalan, ada anak kecil, sampai ke, pokoknya itu persoalan sampai ke Polda dan sampai ke hukum dan HAM, karena terus perlindungan anak juga. Jadi taksinya di mana Bu sebetulnya? Terus, nah setelah itu mobil itu dibawa, diamankan oleh
orang lain gitu. Bukan disuruh ibu. pengurus, Okay, pengurus yang nyuruh. Bukan saya. Yeah. Sampai detik ini saya tidak tahu di mana mobil itu. Dan mobil itu sudah dikembalikan kepada naik taksi. Oke, berarti ini salah paham Ya, sama Bapak itu. Ya, kan sudah diluruskan Ya. oleh Bapak itu. Omongan saya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara substansi. Saya minta maaf. Dan ini semua apa yang saya sampaikan, saya tidak mengerti dan saya hanya ketika saya disuruh hadir, bahkan saya dikasih uang oleh Denis, makanya kami hadir gitu. Dan ini yang memfasilitasi adalah si Mia. Nah ternyata bukan Denis juga kan? Ya bukan. Iya kan? Nah Mia ini saya nggak tahu, saya kaget Mia ini kok tiba-tiba ujuk-ujuk memfasilitasi. Dia bilang dia kepingin mendamaikan persoalan ini antara Rasman dengan Pak Hotman dan dengan agar Yeldi Daneti ini seperti ini. Panjang ceritanya, ada itu di podcast kemarin saya dengar. Nah dalam hal itu saya kaget bahwa dia yang memfasilitasi ke Denis, berarti dia adu domba. Kenapa? Dia tidak tahu ceritanya, kenapa disuruhnya orang yang tidak paham, orang tua yang tidak paham. Apa yang mau disampaikan juga dia tidak mengerti. Berarti gitu. bukan salah Denis kan Bu? Nah, kenapa ibu bilang tunggu Denis dulu, memfitnah? di dalam hal ini terjadi hal itu, saya kaget adanya Mia. Nah, saya telepon lah Mia, saya di rejectnya. Kemudian saya ditelepon lagi oleh, saya telepon suaminya, karena suaminya Ruslan Buton itu kenal baik dengan saya sebelum dia menikah. Tujuan saya hanya mengklarifikasi, Pak, nanti kalau seandainya saya laporkan istri Bapak yang tukang adu domba itu kepada pihak polisi, tolong ya Pak istri ya. Bapak gimana? Istri Bapak akan saya laporkan karena kan kan dia yang mengantarkan ke Denis nih. Ya. Nah, di situ makanya saya menganalisa, makanya saya tidak melaporkan Denis. Saya coba tabayun karena semua itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci. Karena apa? Pasti ada silap. Mungkin Denis saat itu ingin ada yang datang, ada yang memfasilitasi, ya dia podcast di tempat dia. Nah, Denis memang ada beri kesempatan kepada saya begini. Kalau mau Mama Neti datang, silahkan klarifikasi ke tempat saya. Hak jawab. Terus saya nggak mau di sana. Kenapa nggak mau? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada mau, saya nggak kenal dia, saya nggak mau berurusan dengan namanya Denis. Saya nggak ada mau urusan dengan dia, karena dia terlalu, kalau kami orang Batak bilangnya jabir mulutnya gitu. Jabir itu apa Bu? Jabir itu judes gitu. Padahal dia cantik, baik gitu. Sebenarnya kalau kita didik dia, kita bina dia, pasti bisa dia jadi orang baik. Maksudnya diarahkan gitu. Karena saya lihat dia pintar dan mampu, punya dedikasi, tapi dia tidak terarah karena maunya melepaskan semua euforianya tanpa tahu dia melukai hati orang lain gitu. Apa yang dilakukannya tuh seenaknya dan semaunya saja gitu. Balik lagi tadi Ibu kan merasa tadi suka di WhatsApp sama Denis. Tapi WhatsAppnya sopan kan Bu? Maksudnya nggak ada terlepas marah-marah dari Ibu, kan? sopan, terlepas dari sopan tidak sopan, saya nggak suka. Kenapa kan orang boleh, bukannya WhatsApp tuh kayak sekarang saya punya nomor telepon Ibu nih, kan saya boleh WhatsApp Ibu dong, masa saya nggak boleh? Saya kan sudah difitnahnya, bahkan dia selalu. Difitnah yang mana nih? Dia laporkan saya ke polisi lah, dia somasi saya lah. Disomasi atas saya dibilangnya melecehkan dia lah, saya dibilangnya merendahkan dia lah. Saya kenal aja nggak ketika saya waktu itu. Pokes di tempatnya Kopi Joni. Ya, terus kami pokes karena dia itu terlalu PD ini kan ranahnya orang, dia datang gitu. Bang Rasman, Bang Rasman, I love you, jadi istri ke-8 tak apa ya, ribut dia begitu. Saya nggak mencoba, ya Allah jagalah lisan saya saat itu, jangan saya terpancing gitu. Makanya saya coba. Udahlah, janganlah diganggu awalnya kan. Bukannya kalau nggak salah nih Bu, Ibu di situ marah-marah ke Denis. Tunggu dulu, udahlah jangan diganggu, saya bilang. Kalau terus kami lagi ini jangan diganggu. Langsung dia bilang, apa katanya? Ya, kenapa saya dipitnah oleh si Rasman katanya. Saya lagi ngomong, mohon jangan diganggu, saya bilang. Ya, apa ini tidak pelecehan katanya. Oh ya, saya terpancing emosi, manusia juga kan. Saya bilang, udah diam kau, jangan diganggu. Saya kan perempuan katanya. Untung saya nggak kelepas mulut itu, karena saking ininya. Terus saya bilang,
pelecehan apa saya nggak peduli itu. Kenapa nggak peduli, Bu? Iya, saya nggak peduli karena saya tahu sebelumnya dia pikol sama Bang Rasman dalam keadaan baju yang begitu. Video call? Iya, kalau saya nggak salah. Dia bangun pagi ya, ya kita kan nggak tahu emang dia itu walaupun teman Pak Uya, walaupun Pak Uya lagi deket, lagi temenan. Nah, saya orang objektif loh, ya tapi begini Adinda, ketika kita ada nggak senang dengan orang, kita akan mencari sisi negatif orang. Ketika kita senang sama orang, sisi negatifnya kita zongkan, berusaha memunculkan yang positif. Lanjut dulu tadi, itu fleksibel aja gitu. Bangun tidur. Nah, katanya bangun tidur pakai baju yang seperti itu, langsung dia begitu, terus dia bilang, aduh saya nggak suka pepaya, apalagi kelapa, saya sukanya mangga. Hanya seperti itu, kalau dikonotasikan lain itu terserah mereka ya kan. Nah, menurut itu Ibu urusan sendiri, saya. Nah sekarang kalau gitu, saya menarik nih Bu. Ibu kan bilang kalau saya nih temennya Denis, tapi kalau menurut saya Denis salah, pasti saya akan bilang salah. Nggak mungkin saya benarkan, tapi begitu pula Ibu. Ibu kan temannya Bang Rasman. Tapi saya pengen tahu nih pendapat Ibu. Kalau ini Bu. Bangun tidur dari tempat tidur, bahas saya. Baju pun lihat dulu. Mau maaf cerita, ini pun gede. Konotasikan. Saya tak suka pula saya gede. Saya itu, yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah. Tahu nggak pepaya? Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alip. Begini wow kata. Nah, gimana tuh? Nah, ini Abu harus objektif Bu ya? Iya, saya objektif. Sebagai wanita Ibu gimana ngeliat ya? Ketika awalnya saya tahu Bang Rasman seperti itu, sebenarnya secara nurani saya nggak suka. Tapi kenapa? Kita nggak boleh buka aib orang loh. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita ada hal yang buruk, tolong disimpan. Karena kalau saya menjelekkan Bapak, seandainya ini maaf ya, Bapak kelihatan ada membuat kesalahan yang fatal gitu. Apakah membuat yang tidak baik dengan etika, moral atau segala macam. Kita lihat, terus kalau kita bicarakan kan makan daging saudara sendiri kalau dalam agama Islam. Tapi ini kan ini udah beredar di mana-mana. Nah, kenapa ini disampaikan ketika dia menyampaikan di awalnya di podcast itu? Dia bilang, "Abang, saya jadi istri kau, Bang, ini gimana ini Abang melecehkan saya gini." Nah, kenapa memancing orang? Kita perempuan loh, jagalah moral dan etika. Iya, itu saya setuju. Nah, kenapa dipancing orang dengan tampilan yang tidak senonoh gitu? Karena dia tidak suka, menurut dia itu tidak suka dan tidak baik, dianggapnya itu tidak senonoh gitu. Kenapa? Tapi kalau dia suka, mungkin bugil pun orang ditontonnya mungkin senang. Maksudnya ya, seandainya kita suka, maupun nonton film bugil pun kita senang. Tapi kalau kita tidak suka, ya dilihatkan. Walaupun hanya melihatkan pakai baju seperti yang disampaikan Bang Rasman, dia nggak suka mau gimana gitu. Even Denis tadi misalnya memakai baju you can see, misalnya Bang Rasman nggak suka. Tapi konteksnya adalah sebagai seorang wanita, Ibu itu kan. Ya kan dia melihat, dan istrinya ada di situ melihat. Nah, saya ketika emosi kemarin, istrinya tuh sudah mengambil sepatunya. Di mana tuh? Di Kopi Joni. Mau ngapain Bu? Terus abang istrinya juga. Karena dia bilang, I love you Bang Rasman gitu. Dan dibilang, tolong hargai suami istri orang. Masih begitu. Daripada ini saya action ngamuk. Ibu action doang tuh berarti? Nah iya. Acting? Iya, bukan acting. Saya memang, saya ambil sikap, saya harus marahkan Denis. Harus marahkan. Marah saya beda dengan seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin perkaranya udah ke polisi gitu ya. Karena saya lihat abang suaminya, abang istrinya Bang Rasman. Abang istrinya Bang Ramas, itu kan Bang Rasman. Kan sopir dari salah satu mobilnya. Ya kan? Nah, selalu mendampingin istrinya Rasman. Nah, itu udah terpancing emosi. Manusiawi nggak? Menjerit-jerit, Bang Rasman, jadikan aku istri ke-8. Emang ngomong gitu? Ya Allah, lihatlah. Terus, Bang Rasman, I love you Bang Rasman. Bang, aku udah DP mobil ini. Kan itu menghina sekali dan mengenyek. Ngapain terlalu ikut seperti itu? Ada masalah apa? Tolong diselesaikan. Kok sampai menghina-hina orang? Nah, itu. Tapi tadi belum terjawab nih Bu. Pendapat Ibu sebagai seorang wanita apabila ada laki-laki yang
melakukan pelecehan verbal kayak tadi gimana gitu, Bu? Ya, saya rasa kenapa dia terpancing melakukan itu, terkecuali tidak ada masalah sebelumnya ya. Karena dia anggap dia adalah pelecehan. Dijelaskan apa pula pelecehan, kan cuman dia melihat. Saya melihat itu, tentu saya bilang saya nggak suka. Karena saya nggak suka pepaya, saya nggak suka ini. Jadi pantas kalau laki-laki ngomong gitu, Bu? Pantas. Hah? Pantas. Sekarang begini, gitu, Bu? kalau kita tidak makanya kalau orang Muslim itu kan tidak seperti itu. Maaf Bapak kan Muslim, Muslim. Maaf. Jadi kalau kita yang memancing laki-laki itu berbuat macam-macam kepada perempuan, pasti perempuan. Oh, jadi yang disalahkan pasti perempuan gitu? Pasti. Kenapa? Kalau kita yang memulai, kecuali kita dicuilnya, kita nggak mau, itu pelecehan, kita bisa laporkan. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Nah, karena fitnah itu dianggap dia pelecehan, dia jelaskan. Ngapain dia bangga-banggakan itunya? Kata Bang Rasman, itu kan urusan dia bervikol. Bervikol? Iya, kan mereka video call. Kalau enggak mungkin Bang Rasman lihat dia dari tempat tidur, ada pakai baju you can see gitu. Kita yakin Ibu mereka video callan? Nah, kata siapa? Kata Bang Rasman atau kata siapa? Iya, itu keterangannya. Dari pihak Bang Rasman. Coba lihat di podcast. Bang Rasman yang ngomong apa? Bang Rasman yang ngomong. Bilang kan bahwa mereka video callan gitu. Lihat di podcastnya. Bangun tidur dari tempat tidur, dia melihatkan pakai baju you can see. Kalau enggak vikol gimana Pak Adinda? Kita punya intelijensi lah ya. Kita punya bagaimana menalarkan persoalan ini gitu. Kalau kita cari-cari kesalahan, itu sulit gitu. Kayaknya sih kayak nggak mungkin ya kalau Denis sama Bang Rasman video callan kan, mereka kan berseteru tuh. Masa iya sih video callan, Bu? Adinda kalau dibilang nggak mungkin, kadang-kadang kita nggak mungkin anak kita seperti itu kepada kita. Kalau kata-kata tidak mungkin itu, nggak ada yang tidak mungkin jika orang punya, kan walaupun sahabat kan tidak 24 jam. Tapi saya tetap nggak percaya mereka video callan. Itu terserah Tidak mungkin tidak ada reaksi. Hukum itu ada aksi dan reaksi. Kalau mereka video call, itu kan keterangannya tadi yang saya dengar, ya kan? Nah, itu keterangan yang saya dengar dan saya secara pribadi puluhan tahun kenal sama Bang Egy, tidak pernah ikut campur dalam pribadinya. Begitu dulu juga dengan Bang Rasman. Nah, Bang Rasman ini kami sama dengan Bang Egy. Bang Egy ini adalah guru kita. Nah, kami pisah sama Bang Rasman ini ketika Bang Rasman dengan saya, dengan Bang Egy masuk ke Partai PAN. Kemudian caleg yang kemarin Kemudian tahu-tahu Bang Rasman tidak dapat nomor urut 1 dari PAN yang di Medan. Dia pindah ke PKB, langsung jadi jurkam dan jadi ini dari pihak Jokowi. Kami nggak mau karena kami pihak Prabowo saat itu dengan Bang Egy. Nah, setelah itu kami jarang dengan dia. Nah, tapi insya Allah baik Bang Egy mau saya, silaturahmi kami tidak pernah putus gitu. Itu yang paling penting. Kesempurnaan memang milik Allah. Dan Bang Rasman itu tidak semuanya benar. Pasti ada salah. Apa menurut Ibu salahnya? Semuanya sebab akibat. Mungkin karena dia gampang terpengaruh dengan temperamen, ya kan? Itu mungkin sebagai dasar kita ini kan punya karakter ya. Betul. Sepertinya Adinda punya karakter yang lembut ya. Sepertinya saya kenal dengan ibu itu, dia suka menasehati umpamanya Ibu Evi ya. Ibu Evi saya pernah ini ketika dia ini dengan Bang Rasman, saya juga baca itu WA-nya. Akhirnya Bang Rasman mengembalikan uang tuh. Waktu itu saya tahu dan ibu ini juga meluluhkan hati Bang Rasman untuk seperti itu. Jadi mereka sama-sama inilah memberi dan menerima. Dan Bang Rasman juga terenyuh lah dengan nasihat-nasihatnya walaupun di WA ya. Nah, dan demikian juga saya lihat, saya baru kenal dengan istrinya Adinda, yang dari postur dan gesturnya saya lihat orangnya tulus, bersih hati. Saya 2 tahun setengah loh belajar ilmu kejiwaan. Saya tahu siapa yang busuk, yang dengki, yang laknat. Nah, menurut Ibu saya gimana sekarang saya tanya? Kan saya bilang Adinda itu orangnya fleksibel dan tidak neko-neko. Kalau menurut saya. Nah, wajar kalau kita disakitin, ada yang sabar sekali 2 kali itu wajar. Betul lah. Nah, tapi ke lubang semut pun kita cari kalau kita kalau tidak kita lakukan. Nah, dan kita juga manusia, jika ada jarak waktu, emosi manusia ini sepertinya begini kalau dalam hukum.
ketika saya ribut dengan Adinda, kemudian Adinda tampar saya atau saya dorong Adinda, terjadi pemukulan, terus itu pidananya masih ringan. Ketika saya dari rumah mau emosi sama Adinda, saya dari jarak ada 4 kilo, 5 kilo, masih saya ngamuk-ngamuk atau bawa pentungan memukul Adinda, itu namanya penganiayaan yang disengajakan. Nah, itu sangat berbeda dengan dampak emosional kita yang disuruh Allah untuk dikendalikan oleh pikiran dan akal. Nah, makanya saya kemarin itu ketika Denis Pokes, saya emosi. Nah, kenapa emosi? Nah, saya mau nanya, kenapa? Kenapa? Kita kan tidak boleh membuka hal yang tidak jelas, terus memberikan keterangan di muka umum agar saya terhina, agar saya difitnah gitu. Padahal saya berbuat baik loh sama orang. Padahal kalau emang Pak, maaf ya, saya ini kuasa hukum jenderal banyak loh. Iya, siapa aja dulu? Saya pernah jadi kuasa hukumnya Pak Amin Rais, Jenderal Kiflan Zen, Joko Edi, Sopyan Mahmud, sekarang jenderal ini, jenderal itu. Jenderal ini, jenderal itu. Sekarang terakhir ini Paknya Jenderal Napoleon Bonaparte. Nah, saya tidak perlu publikasi, ya. Saya juga selalu jadi kuasa hukum Bang Egy, walaupun Bang Egy senior saya. Ya, ketika Saracen Bang Egy dituduh, ketika ini berapa kali saya hadirkan sidang. Nah, dan itu saya jujur aja, kalau rezeki itu Allah yang memberikan. Saya nggak ngejar uang. Banyak yang saya tolong aktivis-aktivis. Kami baru siap sidang Ade Armando, sidang orang yang memukul Ade Armando. Salah satu dosen di kampus saya. Iya, itu baru selesai. Baru kami ke sini. Dan saya juga membantu Pak Braja yang di Lampung, yang dikatakan Khilafatul Muslimin. Saya memberikan pengertian, kalau memang salah Pak, tolong direvisi. Jadi banyak klien Ibu nih, Bu. Maaf, saya banyak berkiprah dengan aktivis dan orang yang tidak mampu. Ya, seperti yang dibawa Denis ke sana. Kalau harusnya Denis itu sebelumnya dia tanya dulu, siapa Bapak ini, gimana ceritanya. Jangan ujuk-ujuk dibongkar aib orang di depan orang ramai. Sekarang begini, saya diundang nih ke sini umpama nih. Hanya sekedar membuka aib orang. Saya kena, Bapak kena, Adinda kena. Dari mana? Pertama sekali dari Allah. Kemudian kita akan dapat tulahnya, sumpah serapah orang. Dan kita juga akan dapat balasan dari orang tersebut yang tidak senang. Selama itu tidak benar kan? Selama itu tidak benar. Nah, kita kan harus menjaga lisan kita. Nah, seperti kemarin, saya memang salah, silap. Yang soal apa nih? Maaf, 1000 kali maaf kepada semua yang mendengarkan podcast saya tentang Allah itu melahirkan. Maksud saya, Allah itu yang menciptakan semuanya aja, tidak bisa sombong, maha pemaaf. Itu maksud saya. Karena saya terpancing saat itu, saya bilang Allah itu melahirkan. Kepada orang-orang saya minta maaf, dan semuanya saya minta maaf. Hari ini kebetulan, ini maaf ya, qadarullahnya saya ketemu Adinda Uya Kuya, hadir di tempat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Uya Kuya dimuliakan Allah, silaturahmi kita dilindungi oleh Allah dan dalam ridhonya. Karena saya nggak nyangka bisa ketemu dan duduk bersama di sini. Tadi saya juga kaget, tiba-tiba Ibu datang tuh saya kaget. Ini pesan yang saya lihat di berita-berita yang kemarin dipanggil mama nih gitu. Tiba-tiba Ibu datang saya kaget. Padahal tadi saya tanya, Ibu ini kan. Jadi saya abis ini saya bilang sama Bang Egy, kita mau rapat kesini dulu ayo gitu. Nah, ilalahnya dengan spontan Adinda Uya Kuya ngajak saya, mau nggak Bu sekalian? Yang ngajak saya podcast di sini. Bukan saya keberatan sih, tidak, nanti image-nya nggak bagus terhadap Adinda maupun terhadap saya. Kenapa mesti nggak bagus? Saya menyampaikan seperti ini. Ada persoalan ini munculnya ke publik adalah ketika saya berkuasa dengan Rasman, dan saat itu saya lagi bermasalah dengan Hotman Paris.
Nah, permasalahan saya dengan Hotman Paris, ketika dia menghina Pradi, saya pengurus di Pradi, dia wakil ketua umum kami, adiknya ada 2 jadi wakil ketua umum di sana. Ketika Pak Hotman Paris punya kesalahan dan kesilapan, kita manusia ini nggak mungkin benar terus. Dia berperkara menjadi kuasa hukumnya melawan Hotma Sitompul. Makanya dia disidangkan dengan kode etik di Pradi. Ternyata dia dianggap menyalahi kode etik dalam beracara. Dia dicabutlah izin berkuasanya selama 3 bulan. Itu juga silent sebenarnya, tapi dia tidak puas, dia ributkan. Nah, dia anggap Pradi Oto tidak sah. Dia bilang sampai ada perkara-perkara yang Pradi lagi sidang, kalian belum sah nih ya di daerah-daerah. Makanya akhirnya kami Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional. Ibu dari Pradi berarti? Ya, Rapat Pimpinan Nasional. Makanya saya sampaikan, kebetulan saya ada momen dengan Bang Andar Sutemerang, dengan beberapa orang lah gitu, dengan ya FBI, saya juga orang Batak. Nah, FBI, CIA? Forum Batak. Forum Batak, FBI, ya. FBI bukan FPI. FBI? FBI. Ya, Forum Batak. Biasa saya ingatnya yang di luar negeri saya. Jadi, maaf ya, itu saya. Nanti saya saya dibully gitu ya. Enggak lah, saya ini sisa hidup saya ini ingin mengabdi loh kepada semuanya. Betul, siapa yang membutuhkan, mudah-mudahan saya dapat barokahnya. Karena kita juga banyak kesalahan dan dosa yang akan kita tutupin ya dengan perbuatan baik, ya kan. Nah, dalam hal ini saya tidak menjadi kuasa hukum Ikilma Hakim loh. Oke. Ya, saya klarifikasi di sini. Nah, saya memang di FBI saya juga pelapor pornografi dan porno aksi. Yang kita sudah dikumpulkan dokumennya bersama Bang Andar Sutemerang dan beberapa orang yang ini senior-senior pengacara yang sudah berkumpul untuk persoalan Pak Hotman. Bagi saya hanya satu, ketika dia sudah tidak ada mengganggu Pradi, itu saya nggak ada urusan dengan dia, ya. Dia menghina Pradi, dia menghina dirinya juga. Dia besar juga di Pradi loh. Sedangkan anaknya, dia bilang Pradi Oto tidak sah. Anaknya buka law firm di Singapura, itu tanda tangan Oto, Pradi Oto loh. Jadi jangan begitu. Nah, yang kedua, saya sangat miris ketika melihat pokes-pokes di Instagramnya. Siapa? Pak Hotman Paris, yaitu Hotman Paris Official, Hotman Paris di Instagram. Itu banyak yang pornografi dan porno aksi. Ya, seperti di dalam kolam renang. Ada dia pakai celana ya, enggak pakai, dia bugil pakai bantal di sini, dia ada pakai bantal ditutupnya itunya. Terus dokumennya ada semua sudah di polisi ya. Terus nonton BF ya, BF di pokesnya ada orang main bersetubuh itu ada di pokesnya. Yang dia bilangnya di apanya maksudnya maaf di Instagramnya. Nah, maksud saya itu yang nonton banyak ribuan dan jutaan loh. Emang ada, Bu? Ada. Dan dulu dibilangnya HP-nya hilang, tapi kemarin kok ada muncul lagi gitu ya kan. Nah, dan HP hilang itu akunnya masih yang diputarnya sekarang ini. Nah, seperti kemarin kita lihat dia bersama seseorang perempuan. Ini loh dari Surabaya, namanya ini, umurnya sekian, masih single, masih tolong Kolong Merak Jakarta, catat nomor handphonenya. Apa tidak seperti Oke, itu kan. Oke, saya sampaikan biadab seperti ya. Itu kan sangat-sangat ini sekali ya. Itu sangat viral sekali ya. Saya menyampaikan itu karena betapa mirisnya kita melihat kebebasan dia mempokes-pokes itu di akunnya, diunggah-unggah dengan video-video porno. Itu video pornografi dan porno aksi itu berjalan. Kita nih budaya kita nih adinda budaya di ketimuran. Kita menjunjung tinggi harkat dan martabat dan budaya.
Artinya ibu menentang pornografi dan pelecehan berbentuk apapun. Iya. Pelecehan seksual juga kan? Iya. Nah maksud saya itu yang saya tekankan kepada Hotman Paris. Nah makanya gugatan itu saya giring. Nah insya Allah minggu depan dia dipanggil ya untuk memberikan keterangan ya. Saya rasa dia tidak kebal hukum ya. Tapi karena doa saya, ya Allah, dia itu saya termasuk orang kagum dengan Hotman Paris ya. Dia itu kaya, saya akui. Saya ini orang kampung, enggak ada apa-apanya. Dia top hebat, maaf. Dunia yang tahu di Indonesia nih pengacara yang terkenal itu adalah Hotman Paris. Kenapa? Dia adalah kepailitan, dia kurator, dia banyak pengalaman untuk itu. Nah, namun ketika kehebatan, jabatan, hartanya berlimpah ruah, ketika moralnya tidak bisa ditoleran, etika dan moralnya sudah tercoreng, dia tidak ada arti dan tidak ada harga. Makanya saya sampaikan dia tidak Ibu saya mau nanya Bu. Jadi Ibu tadi kan pertanyaannya dari Ibu menentang namanya pornografi, pornografi pelecehan. Nah ini kayak ada standar ganda yang saya lihat Bu. Jadi tentang podcast Hotman. Bukan kayak tentang Bang Rasman yang tadi mengonotasikan tadi maaf wanita. Ibu bilang nggak apa-apa tadi gimana Bu? Saya bilang begini, jangan salah paham. Rasman memberikan keterangan kepada orang bahwa dia itu kan Tapi pantas gak dia ngomong? Saya nanya nih, saya kan nggak orang awam nih. Sebenarnya itu tidak pantas. Nah, itu tidak pantas. Cukuplah dengan omongan, jangan melakukan gerakan gitu. Ibu pernah nggak negur juga Bang Rasman soal itu? Karena saya baru lihat juga. Baru lihat tadi Bu? Tapi lagi dia mau saya mohon maaf tadi saya udah bilang sama ibu-ibu sama yang lain. Saya maaf, saya sehari-hari saya berbuat pergerakan, saya orang politik, saya advokat. Saya bukan sombong, saya tidak artis, saya orang kampung. Ya, saya orang kampung. Nah, tapi handphonenya bagus Bu. Nah, maaf ya Pak, ini 249.000 per hari. WA yang tidak saya mampu ini. Nah, inilah kayak gini lah Pak. Nanti malam-malam saya ini. Ibu nggak pernah nyombongin bahwa ibu banyak. Iya, itu satu kartu loh Pak. Itu satu kartu, di sini ada 2 kartu dan juga ada tempatnya. Jadi bagi saya Pak, semua itu jika orang butuh dengan kita, kita mencoba mengekrit dan membantu dengan baik semampu kita mengekritnya, membantu dengan baik semampu kita. Jangan di luar batas kemampuan. Karena semua izin Allah loh. Bagi saya apapun yang terjadi hari ini antara Adinda Uya Kuya, antara pertemuan kita, antara Uya Kuya dengan Bang Rasman, dengan Pak Hotman, itu munculnya bagi saya tidak akan pernah satu helai daun pun gugur tanpa izinku, kata Allah. Ini Allah loh yang ngomong, bukan saya. Nah ini semua bagi saya mungkin jangan saya dianggap membela Bang Rasman karena melakukan itu enggak. Kalau Bang Rasman melakukan seperti itu, maksudnya mengadakan sepertinya memberikan contoh pakai tangan, itu kurang tepat. Kasih tahu dong, Ibu kan temannya juga Bu. Terus tapi maksud Bang Rasman yang harus kita bicarakan, dia mengklarifikasi bahwa yang dilakukan Denis ke dia itu tidak seperti itu loh gitu. Nanti Ibu tanya sama Bang Rasman Bu ya. Nah, sama ini Bu mau tanya soal pengacara Ibu kan. Ini ada pernyataan nih. Orang beranggapan bahwa kami cari panggung. Masa iya Pak cari panggung? Tidak cari panggung? Enggak lah. Alhamdulillah tahun ini saya 2 kali menerima penghargaan sebagai salah satu lawyer terbaik Indonesia. Bukan kita yang minta, orang. Dan yang kedua, Ibu Edi Reneti ini juga pejuang. Beliau ini juga ikut pengacaranya Habib Rizik bersama saya. Pengacaranya Habib Rizik bersama saya. Berarti Ibu dan Bang Rasman pengacara Habib Rizik? Oh, saya nggak tahu waktu dia jadi pengacara Habib Rizik. Karena momennya mungkin waktu itu Bang Rasman sebelum dia menjadi Jokowi ya, itu masalah Pak Ahok. Dia pernah jadi kuasa Habib Rizik bersama Bang Egy Sujana. Tapi bilang bersama saya tadi, berarti bareng Ibu dong waktu jadi pengacara? Tidak bareng, sama-sama kali. Oke, tapi dia pengacara Habib Rizik juga? Dia pernah pengacara Habib Rizik waktu perjuangan dengan Ahok. Masalah penista agama. Kalau saya pengacara Habib Rizik yang kejadian kemarin. Petamburan kerumunan. Petamburan kerumunan yang kemarin ini yang Habib
saat Habib juga ada di Polda, saya dampingi, ditangkap malam itu. Saya bintang tamu podcast saya adalah kuasa hukum pengacara Habib Rizik, Pak Aziz Yanuar. Dia bilang Habib tidak mengakui Bang Rasman, tidak kenal malah, dan tidak ada Rasman selama ini. Tapi kalau Bu Ida dibilang pernah lihat ketemu di kantor polisi waktu ada 6 orang yang ditahan. Saya yang kuasanya ikut juga dengan Kiai Sobri Lubis, Ketua FPI, dan saya juga Ustadz Maman. Saya yang bawa Ustadz Maman itu pulang pagi itu untuk bebas pulang saat itu. Ibu kan berarti pengacara pembela umat juga saya kan? TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, penasaran, kalau begitu pendapat Ibu gimana tadi yang soal Bang Rasman mengkonotasikan bahwa ini alif? Wow, nah itu gimana tuh Bu? Pendapat Ibu? Kan saya tidak membaca pokesnya. Oh ini kita kasih lihat. Dan saya tidak mengerti maksudnya apa gitu. Saya tidak melihat video Bang Rasman. Tidur dari tempat tidur, bahas saya. Pas di sini Bu ya. Baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya gede, takut saya tuh. Yang saya tahu gede itu kelapa Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak pepaya? Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alif. Begini wow katanya. Nah, gimana menurut Ibu? Iya. Itu kan huruf hijaiyah, Bu. Iya. Menurut Ibu nih, cuma Ibu pribadi. Iya, kalau dalam agama itu menyampaikan huruf hijaiyah itu dengan konotasi yang dilakukan seperti itu, saya tidak memahami dengan mendalami tentang hal yang seperti itu. Menurut Ibu pribadi sebagai secara pribadi saya tidak melihat sudut penista di situ. Saya juga nggak ngomong penistaan, saya cuma nanya pendapat Ibu. Merendahkan agama sih tidak. Tidak, gitu. jadi pantas gitu. Pantas nggak pantas itu tergantung dari orang yang mengimplementasikan dalam gerakan tubuh atau apa dari Bang Rasman. Menurut Ibu mengimplementasikan tadi pantas apa tidak? Karena ini dia menyampaikan alif dan waw itu mungkin masih biasa bagi jadi saya. Pantas jadi. Pantas saya nggak bisa bilang pantas. Jadi tidak pantas. Dan juga saya bilang tidak pantas. Jadi gimana dong, masa sedang-sedang pantas? Bagi saya bukan sedang-sedang, itu hal yang biasa karena maaf. Wajar gitu. Saya tidak bilang wajar tidak wajar, maksudnya itu adalah sebuah kebiasaan orang. Maaf ya, saya bukan apa-apa ya. Iya, Bu. Nggak apa, saya taunya Bang Rasman ini bapaknya Hafiz Quran. Ya itu dia, saya tahu juga Bu. Dan Bang Rasman ini juga taat agama. Betul. Nah, mungkin dengan taat agama ujian kita tuh kan makin dalam agama kita. Ujian kita kan makin tinggi. Betul. Tapi bagaimana kita mengontrol dan mengendalikannya. Ya kan? Tapi tanpa ada ujian kita nggak naik kelas. Jadi kesimpulannya yang tadi gimana Bu? Kalau bagi saya, karena saya tidak bisa menganalisa belum ini, saya anggap itu biasa. Wajar. Karena saya tidak bilang wajar dan tidak wajar atau pantas dan tidak pantas. Jadi sedang-sedang bagi wajar, saya gitu, bukan biasa. Biasa Karena saya tidak memahami untuk memberikan komentar tentang itu. Karena saya tidak paham dengan tidak mendalami agama huruf hijaiyah itu gitu. Karena maaf, saya kalau dalam mengaji ya pas-pasan aja. Beda dengan Bang Rasman, dia memang Hafiz juga, walaupun saya juga. Saya biasa-biasa aja. Tapi selama ini saya sampaikan ke Bang Rasman, Bang, masalahnya kok dengan Huya-Huya, janganlah Bang. Kenapa coba? Ibu pernah nanya nggak? Ya pernah. Kenapa Bang katanya? Ada hal Bu yang membuat saya ini. Karena dia undang orang yang membuat saya malu. Seperti saya tadi bilang Denis lah ya. Diundangnya saya membuka aib saya kan gitu. Nah, terus namun karena itu tidak ini, dia akan memaafkan. Saya bilang, kenapa abang ini? Saya nggak tahu ya. Saya nggak kenal dia. Tapi saya sulit untuk akan membenci dia. Ini ya. Saya bersumpah ini ya. Saya bercerita ini merinding ya. Iya, merinding. Saya bukan hantu saya, Bu. Ya, maksudnya mendengar kata-kata Rasman, tapi saya kasih poin. Tapi untuk Samsul dan Denis, saya tidak maafkan.
Saya nggak ngerti juga sampai detik ini persoalan apa yang bisa menyeret-nyeret sedalam ini antara Dennis dan ini. Ya. Kan saya dilaporin juga di Polda Sumut, Bu. Ya. Nah, setelah itu Adinda dilaporkannya di luar pengetahuan saya. Cuman di sini yang saya diminta kuasa hukum ketika pelaporan Dennis, ya. Terus dan tentang Hotman Paris, Richard Lee, ya. Tapi kalau untuk Adinda saya belum tahu gitu. Terus saya meminta agar bisa tabayun ya, agar bisa move on. Ini permintaan saya. Maaf saya nggak kenal Adinda, tapi saya pernah mendoa dalam sholat tahajud ini demi Allah demi Rasulullah agar jangan berseteru dengan saya. Uya Bang Rasmannya ya. Terus dan bagaimana Rasman dengan Hotman ini bisa biarlah nggak saling mengenal, biarlah tidak berbaikan, tapi jangan ada terjadi permusuhan. Maksud saya jangan mendalam lah. Tapi kalau sudah menjalankan proses hukum, ayo kita jalankan proses hukumnya. Gitu. Karena saya pada dasarnya, pada intinya saya Bu, saya orangnya, saya dari dulu nggak suka ribut sama orang, dari dulu. Bu. Tapi kalau saya diganggu, saya nggak diulik-ulik, saya masa masih diam aja Bu. Intinya kalau orang diem, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak akan ngapa-ngapain. Tapi saat ini saya bicara umum ya. Saat saya orang melakukan sesuatu ke saya yang menurut saya tidak pada jalurnya, tidak on the track, ya pasti saya akan melakukan. Makanya untuk pertahanan. Pasti saya begitu orangnya. Dan sampai kapanpun saya akan perjuangan itu, saya akan kejar. Itu saya Bu. Tapi kalau saya nggak diganggu, saya nggak akan ganggu orang. Sama. Apalagi saya orang Sumatera, lu jual gua borong gitu. Walaupun saya perempuan. Saya juga gitu. Kalau saya nih Bu, lo jual, gua beli semua, gua borong, gua monopoli semuanya. Itu saya Bu. Gua bayar berapapun harganya. Itu saya Bu. Jadi artinya kita ini kan sebaiknya jangan saling mengganggu. Harusnya, Bu. Dan melukai hati. Kita nih kaum muslimin sama bersaudara loh. Terus satu tadi saya udah tanya sama ibu ya. Tentang Bu kok ada nyanyi-nyanyi botak. Apa penjelasannya? Itu. Terus kata ibu sebenarnya karena ini kami tidak ikut campur dalam masalah Hotman Paris. Nah masalah Dennis ini kami memang ini karena ada dia omong nama Dennis. Tadi kata ibu ada di podcastnya, ada di videonya Bang Rasman itu. Bapak lu gitu. Nah akhirnya bapak lu botak bapak lu ini. Makanya begitu. Nah langsung Bang Rasman baper katanya. Ya nggak pernah pasti baper. Nah kata ibu nih. Nah dalam hal ini saya nggak ngelihat, nggak mengetahui apa punca persoalan Adinda dengan Bang Rasman. Nah mudah-mudahan saya meminta lah ya kepada Allah sebagai mama. Jangan. Boleh dong saya panggil mama kan? Jangan nanti berbeda pula dengan Dennis. Jangan mencari saya digoreng-goreng. Saya manggil Mama Heti Kusendang, Mama Heti. Ya beda ya. Bukan mama saya. Ya beda ya kan karena saya ada persoalan dengan Dennis, saya nggak mau digoreng-goreng. Bayangkanlah dia bilang masih syukur saya panggil kamu mama daripada kamu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Katanya. Coba. Dahsyat nggak? Padahal saya nggak ada urusan dengan dia. Ya? Ibu sih mengharamkan Dennis. Ibu sih bilang haram katanya. Iya karena dia juga menghina-hina saya. Kan Dennis bukan babi Bu. Haramnya itu bukan harus babi. Bukan harus babi. Adinda kan tahu bagaimana kita mentadaburkan sebuah arah. Kalau makna dari sebuah arti dari Al-Quran, hadis, itu ada makna, ada arti dan ditadaburkan bagaimana penjabarannya gitu. Jadi itu Adinda, sekali lagi saya merasa pertama ya mungkin silaturahmi ini saya syukurin. Mudah-mudahan ada hikmah di sebalik ini. Harusnya Bu. Nah dan ini qadarullah ya kita bisa ketemu. Saya tadinya nggak nyangka lah diajak. Ibu, sebelum ketemu saya coba mau tahu pandangan saya gimana di luar. Sebelum ketemu saya. Sebel nggak ngeliat uya-uya itu? Enggak jujur pernah, Bu, jujur. Kalau gini ya. Kan saya temannya Dennis Bu. Kalau saya tidak pernah terlalu jauh mengikuti semuanya. Saya kalau berperkara
mungkin ada perkara itu yang saya bahas. Kadang saya kurang tidur membahas perkara orang. Karena maaf, kalau kita berperkara dengan orang yang tidak bayar, itu jangan sampai orang luka, sedih. Oh, mentang saya nggak bayar, saya dibiarin gitu ya. Tapi kalau ada perkara saya yang bayar, saya punya tim, bisalah tim saya ngerjain. Nah, saya pernah lihat Adinda sekali, yaitu bersama Denis, yang diperlihatkan oleh, coba ini kata rombongannya Bang Rasman, ada nyanyian itu. Nyanyian apa, Bu? Yang botak-botak itu. Saya nggak pernah nyanyi botak-botak sama Denis. Sama Denis, sama istri ya? Sama anak saya, sama istri pernah. Oh, sama buat keluarga kucing saya ulang tahun. Kucing saya ada Sphinx, dia botak gundul bau, Bu. Nah, saya bawain sini, memang bener bau, Bu. Iya, jadi dia ulang tahun kemarin ke 3 tahun. Saya nyanyiin nih, Bu, saya ciptain. Ya mungkin karena ada kita ada sesuatu. Maaf kalau Adinda lagi nggak baik sama saya. Adinda senyum dengan temen aja, lihat saya pasti didatangin. Lu ngapain senyum-senyum ngejek saya ya? Kan sudah ada hal yang kita udah bernegatif saja, bersuuzon dengan itu. Tapi kalau kita baik, mau belagu lu lewat. Tapi karena kita baik, kita anggap hanya canda. Nah, Ibu sekarang lihat saya gimana? Kesel nggak? Masih kesel nggak, Bu? Enggak, saya nggak pernah kesel. Bu. Ya, karena saya nggak pernah urusan sama Ibu juga. Ya, nggak pernah berurusan dengan Uya-Kuya. Dan urusan Uya-Kuya dengan Bang Rasman bagi saya, bagi saya tidak terlalu dalam. Ya, maka saya sampaikan ke Bang Rasman berkali-kali. Jangan sampai dalam, Bu. Bang, saya bilang. Kan? Ya, Bang, saya bilang. Cobalah. Makanya dia bilang, coba minta maaf. Mungkin itu hanya ini, saling memaafkan aja lah. Ya, terus satu. Tapi kalau dengan Denis, dia ungkapkan, dia tidak akan maafkan. Berarti itu diungkapkannya di podcast ya, di video ya. Nah, karena beda gitu. Nggak tahu saya sampai di mana pedihnya, saya nggak tahu. Terus, tapi ketika semua persoalan ini menjalankan proses hukum, saya akan jalankan sebagai profesional dan profesional. Ya. Nah, namun jika ada pribadi yang ini, saya akan tetap memberikan ini, memberikan sebagai seorang perempuan dan saya juga orang tua ya, udah ada nenek-nenek yang dibilang mukanya hitam. Kata siapa yang bilang? Saya dihina loh. Yang bilang siapa, Bu? Sama Denis juga dihina. Kapan? Ada. Saya nggak pernah lihat yang itu. Kalau yang mama, panggil mama saya pernah lihat. Terus yang ini sehingga saya dibully ya. Tapi saya bersyukur supaya iman saya lebih kuat. Kalau saya dibully orang berarti itu ujian saya. Nah, Bu, sama Ibu tadi sempat aku lihat di Instagramnya Denis kemarin, coba Denis. Ibu katanya bilang Denis katanya. Maaf, Bu, di mana ya? Ini nih, Ibu. Orang-orang yang tidak paham apa yang kau maksud. Jadi kau jangan kurang ajar, Denis Carista. Memang bajing. Nah, itu kenapa tuh, Bu? Ya, kan sekarang Adinda punya ini podcast tempat-tempat studio. Terus Adinda panggil orang untuk menghina dan menjatuhkan, mempermalukan orang lain. Baik apa tidak baik? Kalau bagi saya itu tidak baik, biadab itu. Ya betul. Nah, Ibu kalau merasa si yang kemarin supir taksi itu tidak benar, artinya kan bukan Denis yang menjelekkan Ibu. Berarti kan ada orang tapi kan dia unsur sengaja. Dari mana tahu Denis dalam hukum itu ada beberapa hal nanti saya sampaikan, saya nggak ini. Nanti habis ini kita ngomong. Habis inilah. Terus ada yang otak pelaku, ya kan? Ada yang pelaku, ada yang saksi pelaku, banyak itu rentetannya. Jadi mungkin yang mengantarkannya itu Nia itu itu otak pelaku. Kalau otak pelaku, kalau untung dalam kasus ini, kalau dalam pembunuhan, dalam hal lain kan lebih dahsyat itu. Nah, kalau Denis kan yang menyediakan wadahnya dan memberikan framing dan memberikan sepertinya pancingan-pancingan yang dahsyat lah untuk. Jadi pantas dibilang bajing. Ya pantas. Oh gitu? Ya
Oh gitu Bu. Bagi saya. Bagi Ibu. Ya, bagi saya. Karena saya terluka, saya dipermalukan, saya terhina. Oke. Bagi saya begitu. Ibu katanya dilaporin sama Denis Charista benar nggak ke polisi? Oh, saya nggak tahu. Katanya dilaporin Saya bersama nggak Bang melihat. Rasman. Saya nggak melihat. Karena bagi saya sering SPKT nggak ada. Tapi nggak takut Bu ya? Nggak ada. Oh enggak. Sedangkan Hotman Safari saya tantang. Jangan sampai tidak kau laporkan ya, saya gituin. Oke, jadi Ibu malah senang dilaporin? Iya, karena biar tahu persoalannya seperti apa. Oh, biar jelas. Iya. Kalau laporan kita tidak digubris, tentu kita yang dilaporkan agar digubris. Ini persoalannya bukan mencari permasalahan, bagaimana penyelesaian. Karena bangsa ini punya etika dan moral yang apa? Bahwa kita ini punya budaya loh. Jadi jangan dibiarkan, padahal ada hukum. Pornografi itu, porno aksi, undang-undang ITE ada yang mengatur dalam bangsa ini. Itu maksud saya, Adinda. Dan Ibu akan ngelaporin Denis juga katanya? Ya. Atas dasar? Ya, itu pokesnya kemarin yang dengan Mia. Dasar apa? Pencemaran nama baik? Ya, banyak penghinaan. Ya, pencemaran nama baik. Gimana rencananya Bu? Di Polda. Nggak di Sumatera Utara kan? Tadinya kan saya mendengarkan berita itu yang waktu apa itu di Riau. Tapi saya di sini karena nanti. Karena kan Ibu kan pengacara harus tahu yang namanya lokus delicti dan juga efisiensi, efektivitas, biaya murah, betul Bu? Iya. Biaya murah tuh bagi negara, bukan negara, bagi kita. Jangan nanti bukan kan, bagi kita sebagai yang maksudnya jangan sampai negara nanti repot ngirim polisi ke sini ke situ kan, kalau misalnya lokus deliktinya di Jakarta, laporin di Jakarta. Ini benar berarti. Enggak, yang bermasalah di sana ya boleh datang ke sana, ke sini boleh. Tapi tidak merugikan negara gitu. Nah, itu Adinda. Saya nggak dilaporin Ibu kan, Bu? Enggak, saya nggak ada urusan. Iya, ada urusan baru ketemu sekarang. Yang penting saya bersyukur aja dapat bersilaturahmi dengan orang yang luar biasa, dengan orang yang punya warna di bangsa ini. Amin. Kenapa? Adinda adalah orang yang mengisi Indonesia ini dengan kegiatan yang positif. Artis bukan saya, Bu? Saya artis ya menurut Ibu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu Bu? Ya. Alhamdulillah ada yang nggak tahu gue lagi. Bahwa artis tidak artis, tapi Adinda adalah orang yang berpotensi di bangsa ini. Betul, Bu. Yang sebagai apa, Bu? Sebagai artis, politikus? Politikus Indah. Jadi artis apa? Kalau yang mengisi bangsa kan harus ada sebagai apa gitu, Bu? Iya, nggak tahu apakah termasuk artis. Artis itu yang apakah cuman main film aja atau penyanyi aja, saya nggak ngerti. Jadi sebagai apa saya mengisi bangsanya? Saya nggak tahu ya. Kan punya YouTuber, punya ini, punya podcast, punya studio. YouTuber. Ya, itu kan. Betul. Bagaimana bisa menjalin silaturahmi orang lain gitu. Kan punya wadah lah ya, yang berpositif, yang sehingga bangsa ini tahu, studio Huya Kuya itu begini. Seperti apa menurut Ibu? Nah, kalau yang saya ketahui selama ini cukup positif, kan saya bilang mempunyai warna untuk bangsa ini. Kita perlu loh, ada aktivis, ada artis, ada penyanyi, ada hal-hal yang seperti ini. Semua itu untuk menaikkan stabilitas bangsa. Siap, Bu. Karena bangsa ini butuh. Kita kan negara yang maju. Gitu. Siap, Bu. Senang ngobrol sama Ibu. Ya. Eli Danetti. Insya Allah. Atau Ida Lubis ya. Ya, insya Allah ya. Moga-moga sekali lagi rasa syukur saya yang dalam. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Ada yang dapat kita inikan ke depannya. Ya. Nggak mau saya telepon Denis, Bu, biar kebaikan, Bu? Untuk ngobrol gitu mungkin? Jangan dulu deh. Kenapa? Nanti ini dia tidak siap gitu ya. Tiba-tiba ada saya di sini seolah-olah gimana hubungan kalian baik-baik. Ngapain dia bawa-bawa Ibu Eli Danetti? Saya kan profesional, Bu. Ya kan, kadang-kadang perempuan ini lebih tinggi bapernya daripada laki-laki. Suuzonnya, terus sensitifnya. Ada pesan buat Denis mungkin, Bu? Ada pesan buat Denis? Iya, berbuatlah yang terbaik. Jangan panggil saya mama atau gimana kan? Ya, saya memang emosi dipanggil mama. Karena apa? Karena dia selalu merendahkan dan melecehkan saya, sehingga menghina saya, berbuat yang tidak baik terhadap saya, sementara saya tidak kenal dia. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang. Bagi saya tidak pernah usil dengan perbuatan orang. Nah, sampai membawa-bawa nama semua yang terlibat. Sampai bawa-bawa juga nama Bang Egy. Kan malu kita gitu. Cukuplah. Jadi, jangan panggil saya mama apa gimana? Jangan pernah kamu panggil saya mama karena kamu selalu merendahkan dan menghina saya. Ya, bukan karena apa-apa ya. Mungkin memang betul saya nggak pernah
baru kenal sama orang tuanya, sama bapaknya, memang betul. Jangan panggil saya mama dan apalagi panggil saya papa gitu ya. Iya. Panggil papa di sini aja ya, Denis. Kalau saya nggak boleh panggil mama, boleh nggak nih? Hah? Mama. Ya dasarnya apa? Kan seorang mama-mama. Ya panggil emak aja lah. Iya. Ya udah. Mama itu buat orang tua saja lah. Ma Eli. Ya, buat orang tua kita iya. atau panggilan untuk anak kepada istri agar anak kita manggil mama, kita panggil istri ke mama kan ngajarin anak. Saya manggilnya apa nih jadi? Tante, ibu? Terserah yang paling ibu yang nanti saya takutnya ibu nanti saya dibilang haram kalau manggil mama apa ya? Tante, ibu. Panggil ibu nggak apa-apa. Ibu Eli. Ya panggil nenek juga nggak apa-apa. Ya, ibu masih muda. Ibu umur berapa sekarang, Bu? 60 loh. 60 nggak kelihatan 60, Bu. Masya Allah. Tapi kan bener, muka saya kayak apa hitam. Ibu umur 60, Bu. Ya. Kelihatannya kayak 59, Bu. Ya bener, tanggal 8 besok baru 50. Oh, baru 50 ya. Tanggal 8 bulan 8. Ya, Bu, ini biar nggak tegang kita ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberikan yang terbaik, ridho Allah. Ya, oke. Makasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.